Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winya Anggreni, NIM B1906020, semester 4 dari 1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen Ibu Rismawati SST MKes, di mana di sini saya akan mengenai pemasangan implan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk pemasangan implan. Itu terbagi atas 3. Yang pertama itu persiapkan alat, kemudian persiapkan pasien, dan langkah-langkah dalam pemasangan implan. Nah, untuk mempersiapkan alat itu di sini bak instrumen berisi dua kon steril, sepasang handscoon, trocar 10, sakapel, klem lurus, doek steril berlubang. Kemudian di luar bak instrumen berisi implan dalam kemasan, bisturil dalam kemasan, 2 sput 3 cc bengkok, lidocaine 2%, betadine, kemudian kasa pembalut, tensimeter, kapas DTT di kom tertutup, kemudian spidol atau bolpen, kemudian pola atau template, dan alas, kemudian larutan klorin 0,5%. Kemudian yang kedua, persiapkan pasien. Nah, di sini kita harus menyambut pasien dan sapa pasien, memperkenalkan diri, menanyakan tujuan kedatangan pasien, menyambut pasien dan sapa pasien, tanyakan dengan seksama apakah klien telah mendapatkan konseling tentang prosedur pemasangan implan, dan periksa kembali rekan medis dan lakukan penilaian lanjut bila ada indikasi. Tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi, meminta klien mencuci lengannya sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada sisa sabun. Letakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan klien dan atur posisi lengan klien dengan benar. Tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas dengan mengukur 8 cm di atas lipatan siku. Kemudian beri tanda tempat pemasangan dan pola kipas untuk memasangkan 6 buah kapsul implan. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu bantu klien memasukkan ke meja periksa. Pastikan klien telah mencuci lengannya sebersih mungkin dengan sabun dan air, membilasnya sehingga tidak ada sisa sabun. Cek kelengkapan alat, cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan kain bersih, kemudian lakukan TTP, pakai sarung tangan steril atau DTT. Bila sarung tangan diberi bedak, hapus bedak dengan menggunakan kasa yang telah dicelup ke dalam air steril atau DTT. Usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik, gerakan ke arah luar secara melingkar seluruh 8 atau 13 cm dan biarkan kering. Kemudian pasang kain penutup atau doek steril atau DTT di sekeliling lengan pasien. Kemudian suntikan anestesi lokal 0,3 sampai 0,5 cc tepat di bawah kulit atau intradermal pada tempat insisi yang telah ditentukan sampai kulit sedikit menggelembung. Kemudian teruskan penusukan jarum ke lapisan di bawah kulit atau subdermal kurang lebih 4 cm dan suntikan masing-masing 0,2 sampai 0,3 cc di antara pola. Kemudian uji anestesinya sebelum melakukan inisisi pada kulit dan buat inisisi dengan selebar 2 mm dengan skapel sebagai
Alternatif lain dapat dilakukan dengan penusukan trocar langsung ke lapisan di bawah kulit atau subdermal. Kemudian masukkan troktar dan pendorongnya melalui tempat insisi dengan sudut yang tidak terlalu dalam, stabil mengukit kulit. Kemudian masukkan terus trokar dan pendorongnya sampai batas tanda 1 pada pangkal trokar, tepat berada pada luka insisi. Kemudian keluarkan pendorong, masukkan kapsul yang pertama ke dalam trokar dengan tangan atau dengan pinset. Tadahkan tangan yang lain di bawah kapsul sehingga dapat menangkap kapsul bila jatuh. Untuk mendorong kapsul ke arah ujung trokar, akan terasa tahanan pada saat sekitar setengah bagian pendorong masuk ke dalam trokar. Masukkan kembali pendorong, tahan pendorong di tempatnya dengan satu tangan dan tarik trokar keluar sampai mencapai dengan pendorong. Tarik trokar dan pendorongnya secara bersama-sama sampai batas tanda 2 pada ujung trokar. Tahan kapsul yang telah terpasang dengan satu jari dan masukkan kembali trokar serta pendorongnya sampai tanda 1. Setelah setiap kapsul terpasang, arahkan kembali trokar 15 derajat mengikuti tanda yang telah digambar pada kulit untuk memasangkan kapsul dengan pola kipas. Kemudian hindari kapsul yang telah dipasang mengalami kerusakan akibat tertusuk trokar pada waktu pemasangan kapsul selanjutnya. Dan gunakan jari telunjuk untuk memegang kapsul yang sudah terpasang sementara memasukkan trokar ke posisi berikutnya. Jangan menarik ujung trokar dari tempat insisi sampai seluruh kapsul sudah terpasang, dan raba kapsul untuk memastikan telah terpasang dalam pola kipas. Dan yang terakhir, raba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada jauh dari insisi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pemasangan KB implan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.